Reuni Aksi 212 dipastikan akan digelar secara langsung dan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada 2 Desember mendatang. Reuni Aksi 212 yang akan mengundang massa dalam jumlah besar dikhawatirkan akan memicu klaster penyebaran COVID-19. Lalu apa sebetulnya urgensi menggelar Reuni 212 di tengah pandemi COVID-19? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore, Assalamualaikum. Dan kita akan menunggu bergabungnya Direktur Eksekutif 5 Ray Rangkuti yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, tapi tampaknya komunikasi kami belum tersambung. Bang Ray, Anda sudah tersambung? Oke, saya mau ke Pak Slamet terlebih dahulu sambil menunggu nanti bergabungnya Bang Ray. Pak Slamet. Halo Ripana. Oke, Ya, Bang Ray sudah bergabung. Bang Ray tunggu, saya mau ke Pak Slamet terlebih dahulu, nanti saya baru ke Anda. Oke. Pak Slamet, apa urgensinya menggelar reuni 212 di tengah pandemi COVID-19, Pak Slamet? Iya, jadi 212 itu kan milik umat, bukan milik satu kelompok, bahkan milik bangsa, bahkan bisa menjadi aset bangsa. Karena bagaimanapun 212 itu belum tentu 1000 tahun, 100 tahun akan bisa terulang kembali momen yang bersejarah itu, di mana nilai-nilai persatuan antara umat, umaro, dan ulama berkumpul. Bayangkan saja ketika itu umat berkumpul dengan beratus-ratus aneka ormas menjadi satu dalam nilai persaudaraan, bahkan umaro dan ulama berkumpul. Di situ ada presiden hadir, ada kapolri hadir, ada panglima TNI hadir, semua menyatu. Disitulah Allah tunjukkan persatuan dan persaudaraan umat. Nah, anugerah inilah yang harus wajib kita pertahankan, wajib kita pelihara. Oleh karenanya setiap tahun itu kita ingin memelihara nilai persaudaraan dan persatuan itu. Oleh karenanya, karena 212 itu milik banyak umat, setiap reuni itu kita pasti mendengarkan aspirasi dari berbagai macam kalangan, termasuk kalangan pemerintah, kalangan ulama, kalangan umaro, kemudian umat dari berbagai macam. Kita dengarkan aspirasinya. Tetapi yang harus selalu kita pegang bahwa setiap acara reuni 212 yang pernah kita lakukan, kita wajib menjaga ciri khas dari 212 itu. Apa ciri khasnya? Persaudaraan, persatuan, keamanan, kedamaian, ketertiban, kebersihan, akhlakul karimah. Itu yang wajib kita pertahankan. Oleh karenanya, acara reuni 212, dimanapun, kapanpun, dalam bentuk apapun, saya pastikan kami tidak akan meninggalkan ciri khas tersebut. Kami akan mempertahankan ciri khas tersebut. Ya, Pak Slamet, dan ini penting di saat sekarang ini. Pak Slamet, niat memelihara persatuan dan persaudaraan tentu sangat baik sekali. Tapi di tengah pandemi COVID-19 di mana pemerintah melarang adanya kegiatan dalam jumlah massa yang besar, apakah kemudian itu tidak menjadi pertimbangan untuk tetap memelihara persatuan dan juga persaudaraan, Pak? Oleh karenanya, panitia reuni 212 sudah berkomunikasi, sudah mengirim surat ke Polda Metro Jaya, surat perizinan, sudah ke DKI Jakarta. Kemudian nanti kita akan mengirimkan kepada Kepala Satgas Gugusnya DKI Jakarta. Nah, nanti pastinya dari Polda Metro Jaya, Dishub, dari Gugus Satgas, kita akan dengarkan masukan-masukan mereka. Ya, kalau izinnya keluar dari Polda Metro Jaya, berarti kan aman, artinya nggak ada masalah. Ya kita akan lakukan di Patung Kuda, karena memang Monas sudah memungkinkan. Tapi izinnya sudah Monas sudah memberikan jawaban kepada kami kalau tidak diizinkan. Artinya kami akan melakukan kegiatan di Patung Kuda kalau memang diizinkan oleh pemerintah, oleh kepolisian, oleh Satgas Gugus, oleh Dishub. Ya, dan ini sedang kita tunggu, masih dalam proses. Panitia masih berusaha menjelaskan dengan bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan, ya kan, dan lain sebagainya. Ini sedang dikomunikasikan. Ya, jadi tetap kita akan mendengarkan semua masukan dari berbagai pihak. Saya mau ke Bang Ray. Bang Ray, memelihara niat persatuan dan juga persaudaraan meskipun masih menunggu izin dari aparat kepolisian dan juga pemerintah. Tapi Bang Ray, menurut Anda melihat tidak sih ada urgensi menggelar reuni 212 di tengah pandemi COVID-19? Apa hasil dan juga aksi 2121 yang pernah dilakukan 2017 yang lalu. Bang Ray, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Halo? Ya. Halo?
So, Ya silakan Bang. ya, saya kira yang paling penting itu sekarang adalah mempertanyakan apa hasil evaluasi dari penyelenggaraan terkait dengan aksi 2121 yang diselenggarakan seingat saya tahun 2017 yang lalu, juga dengan reuni yang sudah pernah 2 kali dilakukan dan sekarang mau dilakukan yang ketiga kali gitu. Itu dulu sebelum reuni ini dilaksanakan gitu. Karena apa gitu? Karena pertama ini melibatkan jumlah umat yang begitu besar gitu ya. Target apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari pertemuan ini? Kalau disebut misalnya targetnya untuk mencapai persatuan dan kesatuan umat, ya pertanyaannya dengan 3 kali penyelenggaraan sejak dari 2121 reuninya 2 kali dan ini yang ketiga kali, apakah persatuan umat itu tercapai atau tidak? Atau sebaliknya aksi-aksi yang dilakukan ini justru sebetulnya bukannya menyatukan kita, malah sebaliknya memperkuat perbedaan atau pembelahan di antara kita. Saya kira bukan hanya soal umat, tapi secara umum adalah bangsa ini. Apakah misalnya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini, penyelenggaraan-penyelenggaraan seperti ini, ya persatuan umat plus dengan persatuan bangsa tercapai atau tidak? Evaluasi dulu itu satu. Nah yang kedua sebagai bahan referensi terhadap evaluasi itu mungkin juga perlu kita mengingatkan apa sih sebetulnya yang sudah dicapai dari pertemuan 212 kemarin itu. Sebab setahu saya kalau misalnya tujuannya lah katakanlah misalnya demi pencapaian tujuan Islam politik itu kan satu-satunya yang tercapai itu cuma satu, apa itu? Gubernur Ahok yang incumbent saat itu akhirnya gagal dipilih kembali sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi harus diingat, kegagalan Ahok jadi gubernur itu bukan semata-mata karena aksi 212, tapi ada imajinasi yang dibangun tentang kemungkinan penyebaran uang menjelang hari pelaksanaan pilkada. Nah, yang saya mau katakan begini, dengan jumlah massa yang ada menyebutnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi targetnya hanya sekedar menjatuhkan gubernur, apa enggak itu berlebihan? Padahal di dalam ajaran Islam itu tidak boleh ada tindakan-tindakan yang berlebihan karena itu dikategorikan mubazir. Yang mubazir itu dikategorikan sebagai dekat dengan perilaku syaitan gitu. Nah ini dulu. Nah sekarang misalnya mau dilakukan lagi yang ketiga. Apa tujuannya? Apa targetnya? Kita tanya kepada Pak Slamet, Bang Rey. Sebab menurut saya ya, setiap kali orang menyatakan mengusung ide tentang persatuan Islam, pada saat yang bersamaan organ-organ yang seperti sekarang ini paling cepat juga menuduh orang lain itu sebagai kafir, sebagai keluar dari Islam, sebagai tidak sesuai dengan ajaran Islam dan seterusnya gitu. Jadi alih-alih persatuan kita harus tanya kepada Pak Slamet adalah pembelahan terhadap umat Islam karena perbedaan pemahaman terhadap ajaran Islam itu. Saya mau tanya ke Pak Slamet. Kalau pencapaian ini belum tercapai, jadi menurut saya sih mubazir, tindakan-tindakan mengumpulkan orang sedemikian rupa, apalagi belum didefinisikan apa masalah kita ke depan. Definisikan dulu. Kalau cuma sekedar misalnya mau mengangkat seseorang, menunjuk seseorang, energinya terlalu besar. Bang Rey, maaf saya harus potong. Anda mendengar suara saya atau tidak? Saya harus potong Anda karena saya harus kasih kesempatan kepada Pak Slamet. Pak Slamet, apa motifnya, apa tujuannya menggelar lagi reuni 212? Apakah kemudian dikhawatirkan akan terjadi pembelahan malahan? Halo, nggak kedengaran. Halo. Ya, silakan Pak Slamet. Nggak kedengeran Mbak Rifan, apa tadi pertanyaannya? Pak Slamet, apa tujuannya, apa motifnya, apa aspirasi yang ingin disampaikan? Karena kalau menurut Bang Rey mengkhawatirkan bahwa justru akan terjadi pembelahan dengan adanya reuni yang 212 ini. Iya, jadi pertama memang Bang Rey kelihatannya gagal paham tentang konsep spirit 212. Kita dibilang menjatuhkan gubernur, pertanyaan gubernur siapa yang dijatuhkan? Sehari dijatuhkan. Ketika 212 itu adalah memperjuangkan keadilan karena ada penista agama yang diperlakukan di negeri ini yang bagi kami ada ketidakadilan. Makanya kami perjuangkan. Adapun Pak Ahok kalah di Pilgub itu kan konstitusional, bukan dijatuhkan, emang kalah. Rakyat Jakarta nggak milih dia, jadi bukan dijatuhkan, itu gagal paham namanya ya. Jadi urusannya ketidakadilan hukum ketika itu. Ya, adapun imbas politiknya kemudian Ahok jadi kalah itu kan imbas politik saja. Dan kalau memang 212 berpolitik, apakah salah di negara ini orang berpolitik? Kan nggak salah juga ya. Yang berikutnya harusnya justru ini aset bangsa dirangkul. Coba kalau
212 2016 kita ulang lagi. Presiden hadir, Panglima TNI hadir, Kapolri hadir di tengah-tengah umat dan rakyat serta ulama. Rangkul apa persoalan bangsa yang harus kita selesaikan. Kita tunjukkan kalau kita bisa bersatu menyelesaikan persoalan bangsa. Kan bangsa itu sedang banyak persoalan. Jadi apa aspirasinya yang ingin disampaikan? Saya membayangkan begini Mbak Rifana, membayangkan begini. Ketika reuni itu, ya kan, ada di sana silakan buka stand vaksin, monggo. Mau buka stand silahkan, mau ada stand dari Departemen Sosial bagi-bagi sembako silahkan, ya kan. Keragaman itulah yang ingin kita tunjukkan sebetulnya. Okay. Nah kalau persoalannya tadi dianggap pandeminya ini masih belum stabil, makanya kita izin ke pihak kepolisian, kita dengar pendapatnya. Kalau ternyata polisi mengatakan silahkan, berarti kan nggak ada masalah, artinya aman-aman saja, gitu kan. Jadi tujuannya apa Pak Slamet? Bang Ray Apa jangan yang terlalu disampaikan? berlebihan gitu kan, kemudian bicara kemana-mana gitu kan. Jadi itu yang ingin kita tunjukkan, ya, ingin tunjukkan. Saatnya kita bersatu, ayo sekarang bersatu, ya kan. Ya kalau memang nggak diizinkan, ya kan, berarti kan dianggap situasinya nggak memungkinkan. Tahun kemarin kami legowo, kami reuni dengan virtual, 100 tokoh berkumpul, karena memang COVID sedang tinggi. Nah sekarang ini kami melihat sebanyak acaranya digelar secara terbuka. Kami menganggap ini aman, makanya kita mengajukan izin. Begitu Bang Ray. Oke, Pak Slamet, tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada yang salah ketika gerakan PA212 menjadi gerakan politik begitu ya. Saya mau tanya kepada Bang Ray. Bang Ray, artinya apakah Anda melihat bahwa unsur politik dalam reuni PA212 ini sangat kental sekali? Karena tadi sekarang politiknya apa Mbak Rifana? Bukan tahun politik sekarang. Makanya saya bilang berlebihan kalau sekarang dikaitkan dengan masalah politik. Nggak ada tahun politik, nggak ada pilkada, nggak ada pilpres gitu. Oke, Bang Ray silakan dijawab. Sama, kan disebutkan adalah menuntut keadilan. Oke lah. Kalau itu menuntut keadilan is oke. Untuk 2021 keadilan apa yang mau dituntut? Itu pertama. Yang ulama sekarang yang ditangkapin. Bahkan ada isu MUI mau dibubarkan. Oke. Itu juga harus kita sikapi juga dong. Satu-satu Pak Slamet. Kalau tidak ada tujuan politik, pengumpulan massa itu buat apa? Kalau disebut misalnya targetnya adalah persatuan umat Islam, itu yang saya sebut tadi, evaluasi dulu deh. Setelah pertemuan 212 itu apa tercipta nggak yang disebut dengan persatuan dengan apa namanya itu persatuan umat Islam. Nah yang keempat tadi disebutkan juga oleh Bung Slamet yang mengatakan kita dirangkul. Loh bukankah selama ini memang ada upaya yang terus menerus merangkul. Tetapi apakah yang mau dirangkul ini mau apa tidak? Itu yang keempat. Nah yang kelima dengan situasi seperti sekarang mengumpulkan massa begitu banyak dengan agenda yang sama sekali kita nggak mengerti ini agendanya apa lagi, kira-kira begitu. Dan itu yang saya sebut justru itu yang berlebihan Pak Slamet. Apa tidak lebih baik kumpulan massa yang begini besar, plus juga dengan biaya yang begini besar, ya kan, dan belum tentu juga risiko yang lain yang kita nggak tahu akan terjadi atau tidak gitu, disinergikan demi kepentingan yang apa disebut tadi oleh Pak Slamet sebagai rangkulan itu. Itu yang saya sebut tadi, ini kan jelas sebuah dalam konsep Islam itu ya manfaat itu harus lebih tepat dikejar daripada sekedar mengejar hal-hal yang berhubungan dengan ya apa namanya kemudaratan. Hindari mudarat, carilah manfaat. Nah dengan pertemuan 212 ini di tahun 2021 itu pertanyaan-pertanyaan ini relevan dikemukakan sebab apa yang disebut dengan penistaan agama tidak ada. Apa yang disebut dengan penuntutan keadilan, ya mungkin ada, tapi apa perlu sebanyak itu umat harus dikerahkan untuk hal yang seperti itu? Saya sih lebih senang misalnya kalau Pak Slamet Ma'arif ngumpulin massa tanggal 2 Desember itu menuntut semua para koruptor itu dihukum. Itu jauh lebih konkret. Jika penting ya Pak Slamet mendorong ya tokoh-tokoh ya yang katakanlah misalnya dikenal oleh Pak Slamet dinyatakan dihukum terlebih dahulu kalau memang melakukan tindak pidana korupsi. Baik. Itu ancaman kita di masa mendatang. Yang kalau itu isunya dikemukakan oleh reuni 212, saya kira semua umat ini akan setuju. Dan saya kira saya mau tanya ke Pak Slamet, Bang Ray. Tapi kalau simbol-simbol agama lagi yang dinaikkan, itu sih menurut saya bukan melakukan perekatan hatta terhadap internal umat Islam, apalagi terhadap bangsa ini secara menyeluruh. Saya harus tanya ke Pak Slamet. Tunggu dulu. Karena peringatan tuntutan 212 itu sudah terpenuhi, yaitu menegakkan keadilan, orang yang bersangkutan telah dibunuh,
Ya sudah, dengan sendirinya ya selesai mestinya. Bang Rey, waktu kita tidak banyak, saya harus kasih waktu ke Bang Selamat. Setelah itu kita harus berganti isu. Isu yang lain itu apa? Ya berantas korupsi, kan kira-kira gitu ya. Dorong demokratisasi, kan, hormati pluralisme, hormati hak asasi, itulah isu berikutnya gitu loh kira-kira. Oke, Pak Selamat, apakah kemudian isu-isu pemberantasan korupsi, menuntut hal-hal yang tadi disampaikan, menuntut agar koruptor ini diberikan hukuman, itu akan menjadi agenda juga yang akan disuarakan atau memang ada agenda-agenda politik lainnya, Pak Selamat? Ya, terima kasih Bang Rey. Usulannya akan kami sangat perhatikan untuk bisa diwacanakan dan dituangkan serta dideklarasikan di reuni nanti tentang pemberantasan korupsi. Kan dari lama juga kita kan melihat itu seperti masalah PCR kan gitu, di mana rakyat sedang menderita, kemudian yang bisnis nilainya triliunan, ya kita kan bicarakan juga gitu kan. Kita nuntut keadilan. Kemudian Bang Rey, saya tanya, selama ini dirangkul, apakah ulamanya di penjara, ormasnya dibubarkan, kriminalisasi berjalan, itu bentuk rangkul? Kan enggak juga. Ya, bagaimana coba hati nurani Bang Rey? Apakah ada nilai keadilan? Orang berobat ke rumah sakit bisa 4 tahun di penjara. Orang yang berobat rumah sakit mengatakan alhamdulillah sehat kan banyak sekali, tapi ini tahun. Kemudian Maulid Nabi, panitia Maulid Nabi 8 bulan dibui. Ya kan kita hormati hukum, tapi kalau kita bicara hati nurani, yang di acara Maulid kan banyak. Ini kan ada ketidakadilan yang tidak beres di negeri ini. Kemudian Bang Rey, kerumunan, kita melihat banyak kerumunan di negeri ini yang sudah dipertontonkan oleh presiden, oleh menteri, bahkan yang terbaru peringatan Maulid Nabi di Pekalongan oleh pejabat tinggi negara, itu yang dihadiri puluhan ribu, mungkin sampai ratusan ribu yang hadir. Ya kan? Artinya kita menganggap ini udah longgar, nggak ada masalah. Nah dari itulah makanya kemudian panitia mencoba untuk mengajukan izin reuni itu secara terbuka. Karena kita melihat faktanya di lapangan banyak kerumunan, banyak orang berkumpul jumlahnya banyak, yang membiarkan diizinkan. Nah kita berkesimpulan, kita kan sama-sama rakyat Indonesia, sama anak bangsa. Kok kalau mereka boleh, kita nggak boleh. Kalau mereka dipuji, kok kita dibenci. Pak Selamat, waktu kita sudah habis karena sudah mau menjelang azan maghrib. Saya harus menyudahi diskusi kita ini. Ada hal-hal yang harus kita sikapi di negeri ini untuk perbaikan bangsa. Kan boleh dong dilindungi undang-undang, berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat. Boleh. Bapak-bapak, sayang sekali menjadi kritik. Waktu kita sudah habis, saya harus potong. Jangan jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin jangan berani dikritik, itu harus pemimpin. Pak Selamat. Orang yang mengkritik. Pak Selamat, waktu kita sudah habis. Sekali lagi karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam azan maghrib. Sayang sekali bahwa perbincangan kita harus kita akhiri. Padahal masih banyak sebetulnya yang ingin kita diskusikan. Nanti kita tunggu apakah kemudian aparat kepolisian akan memberikan izin kepada PA 212 untuk menggelar reuni. Kita tunggu nanti penjelasan dari Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya besok. Apakah mereka akan memberikan izin kepada PA 212. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Pak Selamat Ma'arif, Ketua Umum PA 212, dan juga Bang Rey Rangkuti, Direktur Eksekutif dari 5. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.